PBB mengatakan bahwa jumlah kematian terhadap anak-anak meningkat tinggi dalam insiden perang yang saat ini terjadi di Somalia. Ahli bedah PBB Omar Saleh mengatakan bahwa hampir setengah korban yang tewas pada bulan Mei berusia di bawah 5 tahun. Dia mengatakan bahwa sekira 735 anak-anak di Mogadishu saat ini dirawat akibat luka bakar, tertembak peluru dan terkena serpihan ledakan. Peperangan pun hingga saat ini masih terus berlanjut antara pasukan pemerintah dengan kelompok militan Islam di ibu kota. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan bahwa sekira 1,590 dilaporkan terluka akibat senjata pada bulan Mei, sekira 46%-nya merupakan anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Ini merupakan jumlah tertinggi bagi anak-anak yang dilaporkan awal tahun ini, ujar perwakilan WHO Marte Everett seperti dilansir BBC. Transisi pemerintahan yang lemah saat ini didukung oleh sekira 9.000 tentara Uni Afrika. UA, demi memerangi kelompok Islam Al-Shahab yang terkait dengan kelompok Al-Qaeda dan menguasai hampir seluruh bagian negara Somalia. Dua pasukan UA terbunuh pada saat melakukan pencegahan bom bunuh diri. Pasukan UA mengatakan bahwa 3 orang penyerang juga dilaporkan tewas dalam penyerangan tersebut. Somalia selama ini didera perang saudara selama kurang lebih 20 tahun lebih. Pemerintahan yang sebelumnya berjalan tumbang pada tahun 1991. Pengamat dan pekerja kemanusiaan di Somalia mengatakan jumlah tentara anak yang dikerahkan pihak yang terlibat dalam kekerasan di negara itu semakin bertambah. Mereka mengatakan kebanyakan dari anak itu direkrut atau diculik oleh gerakan militan Islam Al-Shabaab dan menderita pengalaman yang mengerikan di medan perang. UNICEF memperkirakan ribuan anak sebelia 10 tahun terlibat dalam pertempuran. Isabella Castro Giovanni, Kepala Unit Perlindungan Anak UNICEF, Somalia, mengatakan kelompok Islam militan Al-Shabaab merekrut sebagian besar anak di bawah umur. Ia mengatakan kelompok tersebut merekrutnya dari sekolah-sekolah, perkampungan, dan komunitas lain, secara paksa. Castro Giovanni mengatakan dalam satu kampanye pejabat Al-Shabaab menekan keluarga-keluarga untuk menyerahkan paling sedikit 1 anak. Setelah mereka bergabung, Castro Giovanni mengatakan anak-anak dan mereka yang direkrut lainnya mendapatkan telepon genggam yang berisi video singkat yang memotivasi mereka untuk berperang. Ia menjelaskan mengenai satu video yang dilihatnya. Video itu mengenai salah satu anggota Al-Shabaab yang tewas dan ada banyak orang di sekeliling mayatnya termasuk anak-anak yang sangat muda. Dan orang yang duduk di dekat mayat mengatakan berulang kali bahwa orang yang mati itu adalah pahlawan, dia akan masuk surga, lalu ucapan mengenai orang kafir, jihad, kewajiban berjihad dan sebagainya, ujarnya. Castro Giovanni mengatakan pemerintah Somalia yang umumnya disebut TFG, juga melibatkan anak-anak di bawah umur. Ia mengatakan ini karena TFG tidak memiliki cara tepat untuk menentukan usia sebenarnya dari mereka yang direkrut. Al-Shabaab jarang sekali berbicara dengan media. Banyak laporan independen yang menyebutkan kelompok itu merekrut tentara anak-anak. Duta Besar Somalia untuk Kenya, Muhammad Ali Nur, mengatakan kepada VOA bahwa pemerintah Somalia memiliki aturan ketat untuk tidak menggunakan tentara anak-anak. Ia mengatakan, kami memiliki sebuah komite dalam angkatan bersenjata yang bekerja untuk memastikan usia dari tentara yang direkrut tidak di bawah umur. Dalam beberapa bulan terakhir, pertempuran meningkat antara Al-Shabaab dan TFG. Amerika menganggap Al-Shabaab sebagai kelompok teroris yang terkait Al-Qaeda. TFG dibentuk beberapa tahun yang lalu melalui proses internasional untuk menstabilkan negara yang rawan itu.